Oke, kita jumpa lagi dalam tekanan zat padat, dalam tekanan zat cair. Baik, anak-anak siswa SMP kelas 8, kita ketemu lagi dalam pembahasan tentang tekanan pada zat cair semester 2 kelas SMP. Kali ini kita akan bahas tentang ini ya, tentang bejana berhubungan. Ya, kenapa disebut dengan bejana berhubungan? Karena masing-masing bejana ini dihubungkan oleh sebuah pipa ya. Jadi ini ada bejana 1, bejana 2, bejana 3, bejana 4. Kemudian ini dihubungkan bawahnya ya. Sehingga ini kita disebut dengan nama bejana berhubungan. Ya. Oke, kita lihat materinya. Bejana berhubungan jika kita isi dengan zat cair ya. Bagaimana bentuk permukaannya? Kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, ada 4 bejana berhubungan diisi zat yang sama ya. Ternyata tinggi permukaannya ini sama ya. Ketinggiannya itu sama, walaupun bentuk daripada bejana itu tidak sama ya. Kalau kita buat dalam bentuk lukisan semacam ini, jadi bejana berhubungan jika diisi dengan zat yang sama, maka dia akan tingginya sama ya. Walaupun dia bentuk daripada bejana itu tidak sama. Nah, bagaimana kalau kita miringkan? Tetap sama ya, tetap sama, punya tinggi permukaan yang sama. Begitu juga dalam selang plastik atau yang disebut dengan nama pipa U ya. Kalau pipa U ini kita isi zat yang sama, maka tinggi permukaannya juga akan sama. Nah, di sini maka muncullah hukum bejana berhubungan yang bunyinya adalah ini, permukaan zat cair dalam suatu wadah selalu mendatar dan sama tinggi ya. Ini adalah hukum bejana berhubungan. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, 1, 2, 3, 4, maka tinggi permukaannya sama. Demikian juga jika walaupun dimiringkan tetap tingginya sama, dan ini pada pipa U ya. Kalau dibuat percobaan semacam ini statif klem dijepit di sini, diisi zat sama, maka dia akan tingginya sama ya. Sesuai dengan bunyi hukum bejana berhubungan. Jadi dari sini maka dibuatlah suatu kesimpulan, dibuatlah suatu hukum alam yang disebut dengan hukum bejana berhubungan, bahwa permukaan zat cair dalam suatu wadah selalu mendatar dan tingginya sama ya. Salah satu contoh bejana berhubungan adalah laut. Laut itu semua tingginya sama karena semuanya berhubungan, kecuali laut mati ya. Laut mati enggak, karena dia tidak berhubungan dengan laut yang lain. Nah, hukum bejana berhubungan itu tidak berlaku ya. Suatu saat hukum bejana berhubungan itu tidak berlaku ya, tidak kepakai hukum itu ya. Ketika yang pertama, kalian lihat ini ada
bejana berhubungan, ada pipa 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pipa. Tapi di sini ada pipa yang sangat kecil-kecil. Kalian lihat ini pipanya kecil-kecil. Ya. Pipanya kecil ini disebut dengan nama pipa kapiler. Pipa yang lubangnya kecil. Nah, jika dalam suatu bejana berhubungan ada pipa kapiler, maka tinggi permukaan zat cair itu tidak lagi sama. Ya. Coba kalian lihat ini. Nah, ini. Semakin kecil pipa kapilernya, maka zatnya semakin jauh berbeda dengan yang pertama ini. Jadi, hukum bejana berhubungan itu tidak berlaku jika pada bejana terdapat pipa kapiler. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kalian lihat di sini. Ya. Ini ada sebuah pipa U diisi air semua. Ya, jadi di sini diisi air, di sini juga diisi air. Maka tinggi permukaannya akan sama. Tapi ketika diisi zat yang beda, yang pertama diisi dengan minyak, kemudian yang satunya diisi air, berarti kan zatnya beda. Akibatnya apa? Tinggi permukaannya menjadi tidak sama lagi. Ya, tingginya menjadi tidak sama lagi, tak mendatar lagi nih. Ada selisih. Ada selisih ketinggian. Ya, jadi yang kedua, hukum bejana berhubungan tidak berlaku lagi jika salah satu pipa itu diisi dengan zat cair yang beda. Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga, coba kalian lihat ini. Sebuah pipa U, yang satunya ini ditutup. Ya, jadi ada sebuah pipa U, itu ada selang. Kemudian di sini ini kita tutup rapat. Kemudian kita isi zat. Ya. Kita isi zat cair yang sama. Kita tuangkan. Nah, ya misalnya kita isi air. Ya. Nah, maka di sini juga tidak berlaku hukum bejana hubungan. Nah, ini. Nah, bentuknya akan semacam ini. Ya. Seperti ini. Tingginya nggak akan sama. Nah, ada selisih ketinggian. Di sini juga tidak berlaku hukum bejana berhubungan. Kenapa? Karena tekanan udara pada tabung tidak sama. Satunya ditutup, satunya tidak. Ya, jadi hukum bejana berhubungan tidak berlaku lagi jika pada bejana terdapat pertama pipa kapiler, kedua diisi zat yang beda, satunya minyak, satunya air, berarti kan beda, maka tingginya akan tidak sama. Yang ketiga, tekanan udara pada tabung tidak sama, jadi satunya ditutup, satunya dibuka, sehingga dia tidak lagi sama tingginya. Tuh. Nah, setelah kita tahu bejana berhubungan, untuk apa? Adakah yang bisa dibuat atau dilakukan dengan hukum bejana berhubungan itu untuk memudahkan kehidupan kita? Oke, yang pertama, instalasi pipa air ledeng. Nah, bagaimana pipa air ledeng itu sampai ke rumah kamu, padahal jauh sekali itu. Kalau salah, maka air itu tidak akan sampai ke rumah kalian. Ya, secara sederhana, kalian lihat, ini pipa ditampung di tempat tinggi, baru dihubungkan ke tempat yang lebih rendah, sehingga air itu bisa sampai ke rumah kalian masing-masing. Ya, nih. So, nah
Bagaimana kalau dibalik, airnya di bawah, rumahnya di atas? Jelas tak bisa ya. Yang kedua itu ketel atau teko. Mungkin kalian lihat ketel, pernah tahu ketel ya. Nah ini dibuatlah ini yang lebih tinggi ini. Nah, supaya apa? Supaya tidak tumpah ya. Jadi ini ya, lalu sama. Yang keempat itu adalah water pass. Tahu water pass? Ini ada dua orang anak yang ingin biasanya dilakukan oleh Pak Tukang ini ya. Tukang ingin membuat suatu bangunan, memasang kongsen pintu jendela supaya tingginya sama. Bagaimana supaya tahu tingginya sama? Apakah hanya dilihat saja? Tidak ya. Dia menggunakan water pass. Water pass itu dibuat dari selang. Selang yang panjang, kecil, mungkin kalian pernah lihat. Panjang. Nah, ini panjang. Ya, kemudian di dalamnya diisi dengan zat cair air ya. Ya, ini isi air ya. Nah, sesuai dengan sifat hukum bejana berhubungan, maka ini tingginya akan sama. Kalau sudah tingginya sama, berarti sudah pas ya. Ini menggunakan prinsip hukum bejana berhubungan, yaitu pipa U. Yang keempat, nah, bejana berhubungan bisa juga digunakan untuk menghitung massa jenis zat cair. Untuk ini, perhatikan slide selanjutnya ya. Hukum bejana berhubungan bisa digunakan juga untuk menghitung massa jenis zat cair ya. Untuk massa jenis zat cair ya, perhatikan ini ada sebuah pipa U. Ini ada pipa U, satunya diisi dengan air, satunya diisi dengan minyak ya. Satunya nih pipa sebelahnya isi air, yang satunya dikasih minyak tanah. Nah, tentunya tingginya menjadi tidak sama. Ya, ada selisih ketinggian di sini. Ya. Nah, kemudian ini kita ganti ya. Ini ketinggiannya air ya, dari titik seimbang minyak. Pada saat ini dia diam. Pada saat diam ini, maka tekanan di air sama dengan tekanan di minyak. Dari sini kalian akan mendapatkan bahwa sama dengan tekanan minyak. Masih ingat rumus tekanan? Tekanan hidrostatis P sama dengan Rho kali G kali H. Ini bisa kamu gunakan di sini. Ya. PA Rho kali G kali H sama dengan di sini juga Rho kali G kali H. Ya. Nah, karena G-nya sama, kita hilangkan. Rho-nya siapa? Ya, Rho-nya air. H-nya siapa? Hanya air. Sebelah sini Rho-nya siapa? Minyak. H-nya siapa? Minyak. Sehingga tinggal massa jenis air kali tingginya air sama dengan massa jenis minyak kali tingginya minyak. Nah, kita sudah dapatkan sebuah rumus ya. Atau nih ya, secara umum ditulis begini. Rho 1H1 sama dengan Rho 2H2, atau untuk mengetahui massa jenis 1 itu adalah Rho 2 kali H2 bagi H1. Berarti bisa digunakan untuk menghitung massa jenis dengan menggunakan ini. Ya, coba kita manfaatkan pengetahuan ini untuk menghitung ya, untuk mengetahui massa jenis zat cair ya.
Contoh soalnya nih. Sebuah bejana berhubungan mempunyai luas penampang yang sama, yaitu semua bagiannya ya sama semua bagiannya diisi dua zat yang jenisnya beda. Yang pertama nih, air setinggi 16 cm, airnya jangan di pipa kanan itu ada alkohol setinggi 20 cm. Nah, jika massa jenis air itu adalah 1 gram, tentukanlah berapa massa jenis alkohol. Nah, kalau kita buat, ini adalah ini, pipa U-nya, di sebelah mana? Sebelah kiri ada air setinggi 16 cm. Nih. Ya, ini adalah tingginya dari titik setimbang itu adalah ini HA 16, sedangkan di sebelah kanannya ada alkohol setinggi 20 ya. Nggak, ini alkohol ya. Ini alkohol tinggi alkohol itu adalah HAL ya, sama dengan 20 cm. Nah, yang ditanya jika massa jenis air ya, ini alkohol ya, massa jenis air itu adalah 1 ya per cm kubik. Nah, massa jenis alkoholnya berapa ya? Nah, berarti rumusnya adalah Rho1 sama dengan Rho2 kali H2 bagi H1, atau massa jenis alkohol sama dengan massa jenis air kali tinggi air bagi tinggi alkohol. Massa jenis air itu adalah 1, tingginya air itu adalah 16 dibagi 20 sama dengan 16/20. Itu hasilnya adalah 16 bagi 20, hasilnya berapa? Jadi massa jenis alkohol itu adalah 0,8 per cm kubik ya. Itu berarti kita sudah bisa menghitung massa jenis alkohol. Soal yang kedua ya, soal yang kedua, sebuah bejana diisi air kemudian dituangkan minyak di kaki lainnya hingga tingginya minyak 20 cm ya. Jadi satunya ada air, satunya minyak terhadap garis timbang. Nah, berapakah tinggi airnya terhadap garis timbang jika massa jenisnya ini massa jenis minyaknya? Kalau kita gambarkan bentuknya ini pipa U, yang satunya itu diisi apa itu? Nah, sini kita isi, satunya kita isi minyak ya. Tinggi minyak 20 cm hadap garis timbang, berarti H minyak 20 cm. Massa jenis minyak 0,8. Sedangkan massa jenis air berapa ini tingginya kita nggak tahu. Massa jenisnya 1. Berapa tingginya? Apakah H? Nah, ya,
sesuai dengan rumus. 1 kali H1 sama dengan 2 kali H2, sehingga H1 sama dengan 2 kali H2 bagi 1 sama dengan, kita masukkan ya, 2 itu berarti kalau kita ganti adalah volume minyak kali tinggi minyak bagi massa jenis air. Kita masukkan angkanya dari sini ya, tinggi air ya, maka tinggi air sama dengan minyak itu adalah 0,8 kali 20 bagi 1. 0,8 kali 20 itu adalah 16 bagi 1. Berarti tingginya air adalah 16 cm. Oke. Nah, itulah 2 soal yang bisa saya tampilkan di sini. Selamat belajar, semoga kalian memahami apa yang tadi saya jelaskan dan mudah-mudahan bisa membantu. Selanjutnya, hukum Pascal.